subscribe kreator Bobot Tigo 87. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat kreator Kelompok 387 dimanapun kalian berada. Alhamdulillah pada malam hari ini ketemu lagi dengan saya, yaitu kreator Kelompok 387. Tepatnya hari Minggu tanggal 20 Februari tahun 2022. Dimana pada malam hari ini saya menjawab dari rekan saya, yaitu masih di sekitaran Purworejo. Dan untuk tema malam hari ini itu berupa kajian. Kita tidak bolang ke tempat-tempat angker, ataupun kita tidak bolang ke makam-makam keramat atau di tempat-tempat yang lain, baik tarik menarik gaib ataupun juga yang lainnya. Dikarenakan saya di luar kota, yaitu saya berada di daerah istimewa Yogyakarta. Mungkin karena pekerjaan, ya mohon maaf untuk kita belum sempat explore di tempat-tempat yang mungkin banyak request dari teman-teman di kota Purworejo, khususnya baik di wilayah sekitaran kita Kecamatan Bener ataupun juga yang lain, di mana biasanya ada tempat-tempat yang sakral mempunyai mitos yang demikian, seperti ini seperti itu. Penuturannya nanti biasanya kita akan datangi sama tim dari kreator Kelompok 387. Nanti kita akan gali apa saja yang tersembunyi babakan gaib di sekitaran situ. Akan tapi mohon maaf untuk pada malam hari ini saya hanya ngasih kajian dalam arti menjawab pertanyaan dari salah satu teman saya inisial D, warga sekitar Purworejo. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan tempat karena beliau waktu itu dulu pernah chatting saya, Mas, cara bahasanya Jawa kayak gitu. Nun sewu, misal untuk saya minta pendamping dari Khodam Macan, itu bagaimana, semacam kayak gitu. Tapi ya saya jawab yaitu request dari inisial Mas D yang di sekitar Purworejo. Saya arahkan dengan ya tirakat membersihkan diri, baik itu lahir dan batin. Ya mungkin bisa diawali membersihkan diri, katakanlah satu itu mungkin ya biasalah. Kalau bagi saya terakannya tuh tetap gampang puasa hari neton, dimana puasa hari neton itu ketika kita lahir dari dunia, katakanlah misal di hari Jawa itu ada Senin Kliwon dan lain-lain. Nah di situ biasanya saya terakannya puasa hari neton seperti itu, karena ya bagi saya sih badan manusia iki cara basa Jawane ya masem, ono rogo, ono sukmo, ono nyowo, ono dulur papat lima pancer, ono kakang kawah di hari-hari dimana kita puasai, kita terakati. Saya yo awak dhewe iki yo resik, katakanlah seperti itu. Jadi saya jawab dari rekan saya yang di Purworejo inisial D, itu monggo jenengan bisa puasa di hari neton, yaitu saya bimbing dengan cara bukanya itu maghrib lah, sebelum maghrib. Katakanlah misalnya Indonesia, mohon maaf jika anda jenengan niku lahir Jembah Kliwon umpamanya seperti itu. Jadi saya akan sahurnya itu sore sebelum maghrib di hari Kamis. Nanti jenengan puasa dari Kamis sore hingga sampai besok Jumat Kliwon, dan waktu maghrib monggo jangan bisa berbuka. Dan saya arahkan pada malam Jumat Kliwon pas, yaitu tepatnya tengah malam,
di mana pergantian waktu, pergantian hari ada di pukul 12.00. Di situ monggo jenengan bisa mandi malam tanpa harus menyabun, cukup hanya membasahi sekujur tubuh. Tidak usahlah jenengan pakai handuk segala macam, yang penting basahi dari kepala hingga kaki kok. Bismillahirrahmanirrahim. Nama itu husnalillahi ta'ala, niat iso atur ngisi ibadah kula lan lahir batin kula karena Allah Ta'ala. Setelah itu monggo jenengan bisa sholat hajat, bisa sholat sunnah, niatnya yo ibadah karena Allah Ta'ala, seperti itu. Dan untuk inisial D itu dulu pernah juga meminta sama saya, Mas gimana cara mendapatkan atau minta pendampingan Hodam Macan. Macan itu ternyata ya kalau di televisi baik film apa namanya Kiang Santang, di mana ada Hodam Macan putih mendampingi dari Kiang Santang sendiri. Tetapi di tanah Jawa pun, mohon maaf ini bagi saya ya, babakan hanya orang-orang tertentu mungkin, katakanlah seperti itu, memang ada. Dimana ketika waktu itu saya juga pernah bolang malam sama tim Kreator Kelompok 87, tepatnya di Gunung Sendang Sari. Kita tarik menarik di situ, kita panggil Hodam Macan, memang ada, dan keluarlah Macan itu yang pertama. Itu sosoknya bertaring, dia macannya loreng, kan tapi karena mungkin karena kehadiran kita tim Kreator Kelompok 87 sama mereka itu merasa terganggu, alhasil terjadilah pertempuran di mana Hodam Macan Loreng bertempur dengan dari Hodam salah satu tim Kreator Kelompok 87. Hingga akhirnya mohon maaf juga karena gimana, Hodam yang Macan Loreng itu dia kalah dengan tim Hodam, maksud saya dengan Hodam tim Kreator Kelompok 37, hingga akhirnya datanglah segerombolan banyak Hodam Macan, di mana macan itu beragam dari macan putih, macan loreng, hingga macan macan kumbang, tutul, entah macan hitam itu tetap ono. Waktu itu kalau nggak salah saya Kreator Kelompok 87 dengan Mas Boy, dengan Mas Dimas juga, kalau nggak salah waktu itu kita bertiga pada malam hari, di mana terjadi pertempuran antara rajanya Hodam Macan. Karena apa? Yang satu itu pertempuran dengan Hodam Macan dari tim Kreator Kelompok 87, dia kalah, hingga akhirnya mengajak rombongan yang maju bertempur dengan Hodam Kreator Kelompok 87, yaitu raja dari macan tersebut. Hingga akhirnya pertempuran terjadi di situ secara gaib kayak gitu, hingga akhirnya sang raja macan pun dia kalah. Akan tapi mohon maaf, karena kekalahan dia, sang Hodam Macan, rajanya macan di bumi Sendang Sari waktu itu, dia bilang kayak gini, pokoknya nek wis milu aku talah siji, nek wis manggil aku talah siji milu aku. Dengan kata lain mungkin bahasa saya kayak gitu, cara basa Jawane dia meminta jaluk tumbal. Tapi negosiasi mediasi dari saya sendiri, terus saya interogasi dengan Hodam yang kalah masuk di tubuh mediator kita, di Mas Boy itu, saya mediasinya gini, gak iso mbah, bangsamu karo bangsaku iku beda, iku dewe, bangsamu dari sampean ngonoan, aku manusia, ayolah awak dewe urip bareng-bareng kabeh, iku ciptaane pangeran, ra iso nek mau arek ngono iku. Nek ngono carane nek pengen cah telu iki slamet, aku terno tekan gone omahku. Nah, setelah itu hingga saya negosiasi mediasi lagi dengan Hodam tersebut, monggo saya gimana bahasanya itu, yos ayo tak terkebas sampai mana omah sampean, seperti itu. Dan waktu itu di bawah rerumpunan pohon bambu ketung, dan hingga kurang lebihnya kita berjalan menuju ke timur itu ada 25 meter kurang lebihnya seperti itu, dan sampailah di pinggir di pinggir saluran alam itu, cara bahasa desa sebenarnya itu Puyo Kalen. Nah, sampai di situ hingga Hodam Macan itu dia mau melompat, akan tapi saya cegah, udahlah cukup sampai di sini mbah, mohon maaf, wis cukup sampekan gini wae. Sekuatnya yang saya khawatirkan jika bila mana
rekan saya katakanlah Mas Buah itu dari tubuh mediator dia melompat, nanti saya takut di antara lecet, kena bebatuan, kena apa, saya di situ. Terus saya bilangnya gini, ya sebah matur suwun sampun rawuhipun ajaranipun kula menapa wonten ingkang kathah menawi wonten kelepatan kula monggo kula nderekaken sugeng kondur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata dari kota Macan tersebut dia Islam mampu menjawab salam saya dengan jawaban Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sehingga akhirnya temanku ya gelebak seperti itu. Dan untuk itulah pengalaman saya waktu itu dengan beberapa kota Macan itu, kota Macan di 2023. Dan perlu saya udah kembali dari pertanyaan inisial D di Kota Purworejo, yaitu monggo Mas misalnya jenengan pingin pendamping dari kota Macan tersebut, monggo jenengan bisa tirakat, yaitu dengan kata lain satu mandi tengah malam puasa pada hari Ramadan. Setelah itu monggo jenengan pada malam hari bisa meditasi. Monggo jenengan mungkin udah tahu bahasa meditasi itu seperti apa, menyendiri, menyepi dengan alam di mana ada kegelapan ataupun ruangan yang rileks seperti itu, dengan seperti itu. Nanti bila mana Anda udah merasa nyaman dengan keadaan Anda, monggo jenengan bisa resik, bisa nyuwun para pangeran nanti di mana kota Macan tersebut mungkin bisa derek panjenengan dalam arti dimanapun panjenengan tindakan bepergian biasanya itu mendampingi jenengan, baik dari hodam leluhur ataupun hodam macan di sekitar panjenengan. Dan juga ini bagi saya saya pernah mempraktekkan sendiri di mana memanggil hodam macan ataupun juga memanggil hodam-hodam yang lain. Hodam itu ternyata memang banyak betul, di mana saya tidak menjalani ilmu kejawen ataupun ilmu hitam dan segalanya. Yang jelas saya hanya dari hikmah, di mana Al-Hikmah memang mengajarkan saya bimbingan katakanlah yang putih, di mana waktu itu saya sempat mendapat ijazah dari rekan saya inisial P, warga Purworejo juga, dan beliau mengajari saya cara memanggil hodam macan atau cara memanggil hodam-hodam yang lain, yaitu ada di kitab suci Al-Quran, di mana di dalam kitab suci Al-Quran itu berada di surat Al-Isra, yaitu tepatnya di juz 15. Di sini mohon maaf saya juga bawa Quran kecil ini, ya memang Quran saya lah, di mana saya di kerjaan itu suka membaca Quran, ngaji dewe, mengkaji seperti itu. Dan mohon maaf di sini saya bisa menjelaskan untuk bacaan, di mana biasanya saya petualang malam hari itu terkadang saya membaca itu, mohon maaf saya agak lupa, tapi di sini dituliskan di surat Al-Isra, yaitu tepatnya pada ayat 77 hingga 85. Oke, di sini bisa saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki samsi ila hosaki laili wal qur'anil fajr innal qur'anal fajri kana mashuda wa minal laili fatahajat bihi nafilatan laka asa yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara wa idza an'amna insyani arda wa na'a bi janibi wa idza masyahu syarru kana ya'usa qul kullu ya'malu ala syakilatihi wa rabbukum alamu biman huwa ahda sabila wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhum min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi ilan qalila. Itu biasanya yang saya pakai di mana saya petualang malam, saya memanggil hodam, segala macam hodam itu ternyata memang saya pakai bacaan dari Al-Isra, yaitu tepatnya dari ayat 77
hingga 85, dimana biasanya pada ayat yang 84 yang bunyinya wayas alunaka anir ruh. Nah seperti itu saya biasanya ketukan kaki saya ke bumi 3 kali. Nah terus kulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi ilang qalila. Nah di ayat itulah biasanya hutam-hutam dia akan hadir pun datang di sekitaran kita. Biasanya saya untuk bolang pada malam hari itu kita adegan kita sama tim Kreator Kelompok 387 kita biasa kita berwudu mensucikan diri di mana kita mau ke tempat yang sakral seperti itu. Nah nanti di mana kita manggil hutam baik yang lain hoib seperti itu hanya kita kayak gitu juga. Tapi mohon maaf untuk Mas Boy biasanya Mas Boy itu luar biasa sekali. Dan seperti itulah bisa saya jelaskan lagi untuk Mas D yang di Purworejo. Monggo jenengan bisa berjaga seperti itu dan bisa membaca pada malam hari seperti itu, dimana biasanya saya pakai surat Al-Isra ayat 77 hingga 85 seperti itu. Dan mungkin untuk minta dukungannya terus tambah di channelnya Kreator Club 387 juga dengan cara like, comment, subscribe dan juga share di channelnya Kreator Club 387. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya doakan panjenengan semuanya diberi kesehatan, kelancaran, umur panjang, taufik, hidayah, mendapat rezeki yang halal, barokah, bermanfaat di dunia wal akhirah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu.